Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa fadallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu miwah wargi-wargi sadayana dimanapun menyimak dongeng Aki. Alhamdulillah kita masih dipareng bisa bertemu walaupun hanya di video. Mudah-mudahan silaturahmi kita menjadikan silaturahmi yang membawa kemudahan rezeki dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Malam ini ada sedikit belok. Kita berpindah untuk mengenal. Maaf, bukan mempelajari. Kita mengenal tentang karawitan. Karena karawitan itu menjadi hiburan pokok ya di masyarakat atau di rakyat ini, khususnya di Jawa dan Bali. Karena itu Aki berdiskusi dengan teman Aki, yaitu Kang Deddy Suryadi dari Banjaran atau Gepras gitu. Deddy Gepras disebutnya. Itu adalah yang menciptakan lagu-lagu KB sejak tahun 2005-2004. Banyak karyanya. Ayudi, Vasektomi, ya begitulah dan lain sebagainya, itu adalah karyanya beliau. Termasuk adalah Hari Keluarga, aransemennya juga beliau. Nah, Kang Deddy itu adalah lulusan dari SMKI tempo dulu. Kalau sekarang mah sudah ASTI, ISBI kan, Institut Seni Budaya Indonesia. Beliau mengajar di SMP 1 Banjaran, ya. Oh, ada penerusnya di KB juga. Itu masih saudaranya Pak OS di Sukabumi. Yang kedua juga Sona, itu masuk jadi TPD di Jawa Barat. Baik, karawitan kita sekarang harus berterima kasih dulu kepada siapa? Mang Koko. Karena berkembangnya karawitan di Jawa Barat itu alpukanya Mang Koko CS. Mang Koko dengan para putranya, termasuk ada Ceida dan lain sebagainya ya. Termasuk itu ya. Nah, karawitan itu dari mana? Asalnya adalah di Jawa. Ki Sindu Suwarno menyebut karawitan itu berasal dari kata rawit. Rawit itu kan cabai, cengek. Cabai kecil ya. Cabai kecil itu cengek atau cabai. Itu mencenges, itu menarik, itu indah. Tapi berani. Jadi kata Ki Sindu Suwarno bahwa karawitan itu adalah kecil, indah, tapi berani. Ya cengek kan lada ya begitu. Itu. Jadi Ki Sindu Suwarno ini adalah salah satu tokoh di Jawa Timur yang membentuk tentang karawitan. Makanya kan pusatnya sekarang di Solo tuh. Sekolah karawitan itu. Kemudian Pak Atik Sopandi, nah ini dosen ISBI, ASTI ya, SMKI di Bandung, di Jawa Barat, masih reng-rengannya Pak Mang Koko, menyebut bahwa kata karawitan itu berasal dari kata ka, rawit dan an. Akhirannya an, awalannya ka. Jadi kata rawit itu adalah indah. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi selama kesenian itu tidak bertolak belakang dengan ajaran agama, itu indah. Itu senang Allah ya. Termasuk adalah seni-seni yang mendukung terhadap perkembangan agama, azan, pakai seni ya begitu ya. Ada tabligh juga pakai kesenian dan lain sebagainya, itu bagus sekali. Nah, jadi kesimpulannya karawitan itu adalah sesuatu karya cipta manusia yang mengandung keindahan, baik itu wiraga,
wirasa maupun wiragam. Itu karawitan itu. Nanti mohon koreksi Kang Deddy ya kalau salah. Nah, selanjutnya dia menguraikan bahwa karawitan itu ada 3 garapan. 3 jenis karawitan itu. Yang pertama adalah karawitan sekar. Jadi dia hanya vokal saja. Tidak pakai gending, tidak pakai tabuh menabuh. Itu apa? Pupuh misalnya. Barudak kudu mikir tileletik maneh kahutangan kukolot ti barang lakir nepi ka ayeuna pisan. Itu pupuh. Apa sih? Mas Kumambang ya. Iya, itu. Kemudian ada lagi lagu anak-anak, Kaulinan Barudak. Itu tidak pakai gending. Ayang-ayang gung goongna rame menak di Mas Tanu nu jadi wadana nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu hirup rukat jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kangjeng dalem lempa-lempi lempong ngadu pipi jeung nu ompong. Itu adalah sambung tungtung. Misal 1, 2, 3 ariga gatot gaca arica cau amon. Itu adalah sekar, karawitan sekar, tidak pakai gending. Ya, pupuh. Tapi sekarang pakai gending. Itu kreasinya Mang Koko Ses. Ya, Pak Encar Carmedi masih bertahan di tradisional. Mang Koko sudah modernisasi ya. Itu gending yang pertama, yaitu gending sekar, karawitan sekar. Kedua, karawitan gending. Karawitan gending itu instrumen saja, tidak pakai lagu. Dulu pencaksilat itu adalah karawitan gending, tapi sekarang ada yang disebut dengan silat, pencaksilat kawi. Itu adalah perubahannya seperti itu ya. Nggak apa-apa, itu kan modernisasi. Jadi dulu dong 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 nani nani nini nana nani nana nana nani nana nani 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 dong. Itu degung itu di situ. Itu kan pembukaan lagu Cacandran, lagu Lambang, Kadewan, itu lagu-lagu besar disebutnya, lagu-lagu gede ya, yaitu yang khusus tentang gending saja. Sekarang ada yang disebut dengan karawitan sekar gending. Ini mah campuran, ada gendingnya, ada sekarnya, disebutlah degung kawi. Misalnya Keliningan, Calung ya, degung. Itu lagu-lagu yang pakai kawih, berarti disitulah modernisasinya. Jadi ada 3 yang disebut dengan karawitan itu: karawitan sekar, karawitan gending, dan karawitan sekar gending. Itu saja dulu dari Aki ya malam ini. Insya Allah kita sambung lagi bagaimana sejarah gamelan, bagaimana sejarah laras-laras. Alhamdulillah, setelah ada sekolah karawitan, kita tidak kehilangan wiyaga, tidak kehilangan panayagan. Kenapa? Setiap tahun tukang gendang itu puluhan lulusan SMKI. Yang agak susah tukang rebab. Cucu Aki juga sekolah di SMKI banyak gitu, cucu Tigigir lah gitu ya. Katanya, Ki, saya sudah bisa gendang, sudah bisa saron, sudah bisa yang lain. Tapi ketika ditanya, guys bisa rebab, acan. Dia belum Ki. Nah itu ya. Jadi kalau tidak ada dulu itu presiden itu susah. Cari presiden itu secara otodidak. Tapi keluaran SMKI ya cantik, ya bagus, ya tahu terhadap tata krama. Nanti kita bisa bedakan ya, mana keluaran SMKI dengan mana yang otodidak. Itu saja dulu dari Aki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.